Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Anggraini. Saya dari Universitas Sancang Kuning, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas Manajemen 44. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan ditujukan untuk memberikan solusi bisnis yang diperlukan dengan sukses, dengan cara yang terorganisasi dan dengan metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Sementara itu, perubahan selalu dimulai dengan inisiatif pandangan pada hasil positif. Hambatan paling umum untuk keberhasilan perubahan adalah persistensi dan perubahan terjadi lebih cepat dan lancar. ARADDKK tahun 2010 mengatakan bahwa change management adalah serangkaian proses yang digunakan untuk memastikan bahwa perubahan strategis yang signifikan dalam organisasi dilakukan secara terkontrol dan sistematis. Untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan pencapaian tujuan organisasi untuk transformasi efektif. Pencapaian perubahan yang berkelanjutan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang keadaan organisasi saat ini, diikuti dengan pelaksanaan strategi yang tepat dan ditargetkan. Change management difokuskan pada hasil perubahan yang akan dihasilkan dan peraturan baru harus bisa dipahami. Perubahan proses biasanya berlaku untuk tugas dan atau perubahan struktur. Strategi change management yang komprehensif diarahkan pada tujuan yang diinginkan dan menciptakan rasa kepemilikan sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan, terukur, dan membangun kemampuan untuk menghadapi perubahan di masa depan. Van de Ven dan Poel tahun 1955 menemukan tidak kurang dari 20 teori proses perubahan yang berbeda baik dalam hal substansi maupun terminologi yang digunakan. Van de Ven dan Poel kemudian mengelompokkan teori-teori tersebut ke dalam 4 kelompok teori proses perubahan. Penyebab perubahan yang mempengaruhi organisasi pada dasarnya adalah hasil dari lingkungan, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Manajer perlu memahami semua jenis perubahan yang mungkin terjadi di bawah 2 klasifikasi ini. Yang pertama nih, faktor eksternal. Faktor ini selalu berada di luar organisasi, baik organisasi itu sendiri maupun anggotanya tidak bertanggung jawab atas mereka. Namun mereka selalu merasakan efek dari faktor-faktor ini. Beberapa faktor ini termasuk yang pertama, faktor ekonomi. Akses ke sumber daya, permintaan pasar, persaingan, inflasi, suku bunga, dan lain-lain. Terus ada faktor teknologi, misalnya pertumbuhan teknologi selalu memaksa organisasi untuk beradaptasi. Misalnya, penemuan metode produksi baru atau politik, kebijakan suatu pemerintah berubah secara rutin, bahkan pemerintah sendiri mengubah setiap istilah. Faktor-faktor ini memainkan peran besar dalam lingkungan eksternal. Dan ada juga faktor-faktor lain seperti urbanisasi, pendidikan, perubahan budaya, perubahan pola pikir sosial, dan lain-lain juga mempengaruhi setiap organisasi bisnis. Terus juga ada faktor internal. Terkadang perubahan juga dapat terjadi secara internal. Organisasi dan anggotanya sendiri bertanggung jawab atas perubahan ini. Misalnya nih, manajemen puncak. Perusahaan mungkin memutuskan untuk mendiversifikasi bisnisnya. Keputusan ini akan menyebabkan beberapa perubahan di mana fungsi perusahaan. Demikian pula faktor internal lainnya seperti perubahan personil, kayak perekrutan, pemutusan hubungan, terus pensiun, promosi, dan lain-lain. Atau bisa kayak liburan, jam kerja, cuti berbayar. Atau juga bisa nih seperti penggunaan bahan baku alternatif dan adaptasi ke mesin yang baru. Karakteristik perubahan bersifat misterius karena tidak mudah dipegang, memerlukan tokoh terkenal dalam melakukan perubahan. Tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Perubahan terjadi setiap saat secara kontinu. Ada sisi lembut dan sisi perubahan membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai dasar atau budaya korporat. Banyak diwarnai mitos. Perubahan menimbulkan ekspektasi yang dapat menimbulkan getaran emosi dan harapan. Perubahan selalu menakutkan yang menimbulkan kepanikan. Kebanyakan organisasi yang berhasil adalah orang yang fokus pada seluruh aktivitas pekerjaan dan melakukan perubahan. Tujuan perubahan meningkatkan organisasi dengan mengubah bagaimana pekerjaan dilakukan. Memperkenalkan perubahan pada organisasi pada akhirnya akan mempengaruhi satu atau lebih hal berikut ini. Yang pertama, ada proses. Yang kedua, sistem. Yang ketiga, struktur organisasi. Dan yang keempat, peran pekerjaan.
Nadler tahun 1983 mengemukakan bahwa dalam upaya melaksanakan perubahan organisasi terdapat 3 problem yang dihadapi, yaitu yang pertama resistensi atau penolakan terhadap perubahan, yang kedua pengawasan organisasi, dan yang ketiga kekuasaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.